Peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara dilaporkan mengalami pergeseran tektonik menyusul langkah agresif Jakarta dalam mengamankan kedaulatan logistik dan energi nasional. Per tanggal 11 Maret 2026, laporan pergerakan di perairan internasional mengonfirmasi bahwa Indonesia telah meluncurkan strategi yang disebut sebagai manuver double kill, sebuah langkah yang secara langsung berdampak buruk pada dominasi ekonomi Singapura dan Malaysia di kawasan Selat Malaka. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia terjebak dalam posisi sebagai nasabah yang hanya menyetorkan upeti kepada para makelar jasa transit di Selat Malaka. Ketergantungan sistemik ini memaksa Indonesia untuk selalu tunduk pada aturan main pelabuhan tetangga yang secara geografis jauh lebih kecil, namun mendapatkan keuntungan finansial luar biasa dari komoditas milik Indonesia. Namun per Maret 2026, era setoran tersebut dinyatakan resmi berakhir. Runtuhnya monopoli jasa transit. Inti dari manuver ini adalah keberhasilan armada Pertamina International Shipping dalam menembus zona konflik global secara mandiri. Dua kapal tanker raksasa, Peace Rinjani dan Peace Paragon, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini memiliki kapasitas navigasi tanpa perlu bergantung pada bantuan atau jasa perlindungan asing. Keberanian ini secara otomatis memutus rantai ketergantungan logistik yang selama ini menjadi mesin uang bagi Singapura. Singapura yang selama ini memposisikan diri sebagai satpam Selat Malaka, kini menghadapi realitas pahit dengan hilangnya pendapatan dari pungutan jasa transit dan pengisian bahan bakar kapal-kapal Indonesia. Kapal-kapal raksasa tersebut kini mulai mengubah koordinat GPS mereka, menghindari pelabuhan Singapura, dan langsung menuju pusat distribusi mandiri. Strategi potong kompas ini memastikan bahwa margin keuntungan yang tadinya lari ke pihak asing, kini tetap berputar di dalam negeri. Malaysia terjepit di sektor komoditas. Tidak hanya Singapura, Malaysia juga merasakan dampak dari agresivitas ekonomi ini, terutama di sektor kelapa sawit. Indonesia telah mengamankan akses tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan melalui perjanjian strategis dengan Amerika Serikat yang mencakup nikel dan sawit. Dengan penguasaan sekitar 85% pangsa pasar sawit di Amerika Serikat, Indonesia secara efektif telah menyapu bersih dominasi Malaysia di pasar barat. Akar masalah dari ketertinggalan Indonesia di masa lalu adalah mentalitas yang hanya fokus pada produksi mentah tanpa menguasai jalur distribusi. Melalui implementasi teori ekonomi nasionalis, Jakarta kini memilih untuk bertindak barbar secara legal di level internasional demi melindungi perut rakyat sendiri. Posisi Indonesia per 11 Maret 2026 ini menegaskan statusnya sebagai raja ekonomi baru yang tidak lagi bisa didikte oleh spekulan atau perantara di Selat Malaka. Pencapaian per 11 Maret 2026 ini merupakan respons langsung terhadap akar masalah klasik yang telah menghambat kedaulatan Indonesia selama puluhan tahun. Jika ditarik mundur ke tahun 1973, Indonesia pernah terjebak dalam krisis minyak global yang nyesek. Meski saat itu berstatus sebagai produsen minyak besar, Indonesia hanya menjadi penonton di pinggir lapangan karena mentalitas yang masih bergantung pada teknologi, pipa, dan kapal tanker milik negara luar untuk mendistribusikan kekayaan alamnya sendiri. Kebobrokan manajemen masa lalu tersebut membuat Indonesia diperas habis-habisan oleh sistem logistik internasional yang didesain agar negara pemilik sumber daya tetap berada dalam jeratan utang, sementara negara makelar terus menumpuk kekayaan. Kini, narasi bangsa kuli tersebut resmi diputus. Keberhasilan Peace Rinjani dan Peace Paragon membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi bisa didikte mengenai rute pelayaran atau biaya transit yang tidak masuk akal. Dengan memiliki armada sendiri yang berani menembus zona berbahaya, Indonesia telah membangun benteng kedaulatan yang tidak hanya ada di atas kertas, tetapi nyata di atas air. Langkah agresif ini secara otomatis menutup jalur tikus para mafia dan makelar yang selama ini kenyang mengambil komisi dari setiap liter minyak yang melewati Selat Malaka. Selama ini, Indonesia harus membayar biaya jasa yang sangat mahal hanya untuk sekedar memindahkan barang miliknya sendiri. Namun dengan kemampuan navigasi mandiri ini, margin keuntungan yang biasanya lari ke kantong asing kini tetap tinggal di dalam negeri untuk memperkuat otot ekonomi nasional.
Keberanian armada Pertamina ini adalah implementasi dari strategi diplomasi dua kaki yang cerdas. Di satu sisi, Indonesia mengamankan jalur logistik melalui perjanjian internasional, dan di sisi lain, Indonesia membuktikan taringnya dengan mengambil jatah minyak langsung di wilayah yang sedang membara. Ini adalah pesan tegas bagi dunia. Indonesia telah bangun dari tidur panjangnya dan tidak akan membiarkan momentum kemandirian ini lewat begitu saja hanya karena kekurangan nyali untuk memegang kendali atas distribusinya sendiri. Kedaulatan energi kini bukan lagi sekedar retorika, melainkan aksi nyata di tengah berkecamuknya konflik global. Indonesia secara resmi telah memegang kendali penuh atas kedaulatan energinya melalui instrumen diplomatik terbaru yang disebut Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Berdasarkan data resmi per 19 Februari 2026, Presiden Republik Indonesia bersama pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan raksasa dengan nilai mencapai 15 miliar dolar AS atau setara dengan 253 triliun rupiah per tahun. Langkah ini merupakan manuver strategis yang tidak hanya mengamankan pasokan energi nasional, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi para spekulan internasional yang selama ini mengambil keuntungan dari posisi tawar Indonesia yang lemah. Akar masalah yang selama puluhan tahun menghisap kekayaan negara adalah dominasi praktik mafia dan maklar di Selat Malaka. Selama ini, Indonesia terpaksa membayar komisi jasa transit yang sangat mahal karena tidak memiliki akses langsung ke produsen energi utama dunia. Para perantara di Singapura selama ini menikmati keuntungan besar hanya dengan menjadi satpam pelabuhan, sementara Indonesia menanggung beban biaya energi yang tinggi akibat rantai pasok yang sengaja dibuat panjang dan tidak efisien. Melalui perjanjian ART ini, jalur tikus yang menguntungkan para broker tersebut resmi ditutup paksa. Keunggulan utama dari kesepakatan ini adalah penerapan tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, termasuk nikel dan kelapa sawit. Barter tarif ini merupakan strategi diplomasi ekonomi yang sangat menguntungkan, di mana Indonesia mendapatkan jaminan pasokan BBM langsung dari produsen di Amerika dengan harga yang lebih masuk akal, sementara produk hilirisasi nasional mendapatkan akses pasar tanpa hambatan bea masuk. Menteri ESDM bahkan telah mengkonfirmasi bahwa pasokan bahan bakar tersebut mulai masuk ke kilang-kilang domestik secara bertahap. Perjanjian ART per 19 Februari 2026 ini adalah implementasi nyata dari teori ekonomi nasionalis untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara secara sistemik. Jakarta kini tidak lagi bertindak sebagai penonton yang pasrah, disetir oleh aturan perdagangan yang tidak adil. Dengan memotong perantara di Singapura, Indonesia berhasil menarik kembali margin keuntungan ratusan triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri untuk memperkuat otot ekonomi dalam negeri sendiri. Namun, keberhasilan diplomatik ini juga membawa tantangan kedaulatan baru. Perjanjian tersebut mencakup poin mengenai arus data lintas batas yang menuntut pertahanan cyber nasional yang mutakhir. Tanpa enkripsi cyber yang kuat, kedaulatan digital Indonesia berisiko diintip oleh pihak luar di tengah ambisi mengejar pertumbuhan angka perdagangan. Oleh karena itu, momentum besar dari perjanjian ART ini harus dibarengi dengan keberanian untuk menyikat habis sisa-sisa mafia impor dan memperbaiki infrastruktur simpan nasional agar kemenangan ekonomi ini menjadi fondasi yang permanen bagi kemandirian bangsa. Pergerakan ekonomi Indonesia per Maret 2026 dilaporkan telah memicu guncangan hebat bagi stabilitas finansial negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Fenomena yang disebut sebagai efek domino ini secara spesifik menempatkan Singapura dan Malaysia dalam posisi sulit, mengakhiri dominasi panjang mereka yang selama ini bergantung pada inefisiensi logistik Indonesia. Berdasarkan analisis data okupansi industri penyulingan dan pangsa pasar global, Jakarta kini resmi mengambil alih kendali sebagai pusat gravitasi ekonomi baru di kawasan. Singapura, runtuhnya monopoli Jurong Island. Singapura yang selama puluhan tahun menikmati kemewahan sebagai gerbang utama Asia, kini menghadapi realitas pahit.
Data industri menunjukkan bahwa fasilitas penyulingan di Jurong Island mulai mengalami kelesuan drastis akibat keringnya orderan dari Jakarta. Kapal-kapal tanker raksasa yang membawa minyak mentah kini mulai mengubah koordinat GPS mereka, tidak lagi mampir ke pelabuhan Singapura untuk proses pengolahan menjadi bensin. Akar masalah dari ketegangan ini adalah fakta historis bahwa Singapura membangun gedung-gedung pencakar langit dan kemegahan Marina Bay dari margin keuntungan yang seharusnya milik Indonesia. Mereka memanfaatkan posisi geografi strategis di Selat Malaka saat Indonesia masih dalam kondisi tertidur dan malas membangun infrastruktur distribusi mandiri. Per Maret 2026, status Singapura sebagai mesin ATM yang menarik pungutan jasa transit dari komoditas Indonesia resmi dinyatakan berakhir. Malaysia skakmat di sektor sawit. Di sisi lain, Malaysia juga mengalami tekanan hebat tepat di jantung ekonominya. Indonesia dilaporkan telah menyapu bersih dominasi pasar kelapa sawit di pasar barat. Data pangsa pasar terbaru mengonfirmasi bahwa Indonesia kini menguasai sekitar 85% pasar sawit di Amerika Serikat. Malaysia kini harus berjuang keras mencari pasar pengganti setelah kehilangan daya saing akibat akses tarif 0% yang didapatkan Indonesia melalui perjanjian strategis dengan Amerika Serikat. Selama ini, diplomasi Indonesia dianggap terlalu sopan sehingga membiarkan komoditas nasional dihambat oleh narasi lingkungan internasional, sementara negara tetangga lebih lihai bermain mata dengan pasar global. Namun, Jakarta kini memilih untuk memutus jalur perdagangan yang tidak adil tersebut. Malaysia kini terjepit di antara biaya produksi yang tinggi dan regenerasi teknologi yang lambat, sementara raksasa di sebelahnya telah bangun dan mulai menggunakan logika kekuasaan nyata untuk melindungi kepentingan rakyatnya sendiri. Langkah agresif ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi bersedia menjadi donatur bagi kemakmuran negara lain di atas penderitaan ekonominya sendiri. Dengan menarik seluruh saldo logistik dan komoditasnya dari tangan makelar regional, Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi sejati hanya bisa dicapai dengan keberanian untuk memotong rantai pasok yang selama ini memeras kekayaan nasional. Langkah berani Indonesia dalam merombak peta ekonomi Asia Tenggara per Maret 2026 dilaporkan bukan sekadar reaksi spontan terhadap pasar global, melainkan implementasi sistematis dari strategi ekonomi nasionalis. Seluruh manuver agresif yang dilakukan Jakarta belakangan ini disebut memiliki landasan pemikiran yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto. Strategi ini secara spesifik bertujuan untuk menyumbat lubang kebocoran kekayaan negara atau capital outflow yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Memutus rantai bangsa kuli. Akar masalah yang menjadi fokus utama dalam narasi pembangunan ini adalah kritik tajam terhadap kondisi Indonesia sebagai negara kaya raya yang rakyatnya masih mengalami kesulitan ekonomi. Dalam buku tersebut, fenomena ini dijelaskan sebagai akibat dari posisi Indonesia yang selama ini terjebak dalam mentalitas bangsa kuli. Bangsa ini dipaksa berada pada level terbawah dalam rantai nilai, di mana rakyat hanya bertugas menggali lubang dan menanam pohon, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak luar. Pihak-pihak di luar negeri, terutama para makelar di pelabuhan tetangga, berhasil meraup profit raksasa hanya dengan modal kepemilikan kilang dan catatan administrasi. Kondisi ini diperburuk oleh adanya oknum di dalam negeri yang lebih memilih mendapatkan komisi kecil dari makelar daripada melihat Indonesia berdiri mandiri. Melalui kacamata paradoks Indonesia, hal ini dianggap sebagai perompakan sistemik lewat jalur perdagangan yang sengaja didesain tidak adil bagi Indonesia. Kedaulatan melalui tindakan agresif. Implementasi nyata dari teori ekonomi ini terlihat pada keberanian Jakarta untuk bertindak barbar secara legal di level internasional. Indonesia kini tidak lagi bersikap sebagai anak manis yang patuh pada aturan spekulan. Dengan kekuatan pasar domestik yang mencapai hampir 300 juta jiwa, Indonesia mulai melakukan barter kekuasaan secara langsung dengan pemain besar dunia seperti Amerika Serikat. Langkah memotong jalur Singapura dan mengamankan distribusi mandiri adalah cara Jakarta memastikan bahwa setiap rupiah dari komoditas strategis seperti bensin dan sawit tetap berputar di dalam negeri untuk memperkuat otot ekonomi nasional.
Hal ini merupakan upaya untuk berhenti menjadi bangsa yang mengemis di atas tumpukan emasnya sendiri. Berdasarkan referensi strategi dalam buku Paradoks Indonesia, kedaulatan hakiki tidak bisa dicapai hanya melalui seremoni di atas kertas, melainkan harus melalui pengalihan peredaran uang ratusan triliun rupiah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Per Maret 2026, Indonesia telah membuktikan bahwa dengan berhenti menjadi orang bodoh dalam sistem logistik global, bangsa ini dapat bertransformasi menjadi pemilik rumah yang berdaulat penuh atas kekayaannya sendiri. Di tengah euforia keberhasilan manuver internasional per 11 Maret 2026, Indonesia kini diperingatkan untuk tidak mabuk kemenangan. Meskipun Jakarta telah mengamankan kesepakatan ratusan triliun rupiah dengan Amerika Serikat, terdapat lubang besar di dalam negeri yang jika tidak segera ditambal akan menjadi bumerang bagi bangsa sendiri. Laporan terbaru mengidentifikasi 3 ancaman kegagalan utama: keterbatasan infrastruktur penyimpanan, kerentanan kedaulatan data digital, dan resistensi mafia impor bahan bakar. Krisis infrastruktur, hobi belanja, malas bangun gudang. Masalah pertama yang sangat krusial adalah keterbatasan kapasitas simpan nasional. Konfirmasi mengenai hambatan proyek Strategic Petroleum Reserve atau SPR di Tuban menunjukkan adanya penyakit mentalitas birokrasi yang lambat dan potensi korupsi lahan. Akar masalahnya jelas, mentalitas pejabat yang hanya fokus pada angka belanja di atas kertas, namun abai pada pembangunan infrastruktur fisik. Jika proyek tangki raksasa di Tuban ini gagal atau dijadikan ajang bancakan jatah anggaran, maka minyak senilai 253 triliun rupiah yang telah dibeli terpaksa harus dititipkan kembali di gudang asing, termasuk ke Singapura. Hal ini akan menjadi sebuah ironi yang konyol. Indonesia sudah susah payah memotong jalur makelar, namun uang negara tetap bocor melalui biaya sewa gudang asing akibat infrastruktur domestik yang bobrok. Kedaulatan digital, ancaman arus data lintas batas. Ancaman kedua muncul dari poin kritis dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade atau ART mengenai arus data lintas batas. Tanpa perlindungan cyber yang kuat dan tim IT kelas dunia, rahasia dagang serta strategi ekonomi Indonesia dapat dengan mudah diintip oleh pihak luar. Akar masalahnya terletak pada kualitas SDM orang dalam yang seringkali direkrut berdasarkan koneksi daripada keahlian. Indonesia tidak boleh hanya bernafsu mengejar tarif 0%, namun ceroboh dalam memagari kedaulatan digitalnya dengan teknologi enkripsi paling mutakhir. Mafia impor, parasit yang menolak mati. Masalah ketiga yang paling kronis adalah resistensi dari mafia impor BBM. Para parasit ini telah puluhan tahun menikmati keuntungan dari skema impor dan kini berupaya melakukan segala cara, mulai dari lobi politik hingga sabotase teknis agar kilang domestik tetap dianggap tidak efisien. Keberhasilan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi Asia Tenggara sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk menyikat habis para maklar ini tanpa ampun. Jika lubang-lubang internal ini tidak segera dibenahi tanpa korupsi sepeser pun, maka posisi Indonesia sebagai raja ekonomi baru hanya akan menjadi proyek seremoni yang rapuh. Indonesia harus memilih, menjadi raksasa cerdas yang mandiri dari hulu ke hilir, atau tetap menjadi raksasa bermodal otot dengan otak kosong yang berakhir menjadi penonton di rumah sendiri. Per Maret 2026, peta persaingan global dilaporkan telah bergeser dari sekedar perebutan jalur energi menuju ancaman yang lebih eksistensial, kiamat pangan dunia. Berdasarkan analisis ketahanan pangan global, perang di berbagai belahan dunia dan perubahan iklim ekstrim telah memaksa negara-negara produsen untuk menutup keran ekspor mereka. Menanggapi situasi ini, Jakarta kini mengalihkan fokus strategisnya dengan memanfaatkan dana penghematan energi senilai ratusan triliun rupiah untuk membangun kedaulatan pangan dan memperkuat mutu manusia Indonesia. Investasi pada otak bukan sekedar otot. Akar masalah yang kini dihadapi Indonesia adalah risiko besar di balik bonus demografi. Jika penduduk usia produktif hanya diisi oleh individu yang tidak memiliki keahlian teknis seperti bioteknologi, ahli logistik, dan pakar ketahanan pangan, maka mereka hanya akan menjadi beban negara.
Analisis ketahanan pangan global menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak akan berarti apa-apa tanpa pengelolaan oleh sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam pola pikir lama yang hanya tahu menanam dan memetik secara tradisional tanpa sentuhan teknologi modern. Pemerintah menyadari bahwa dana 253 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan dari tangan makelar energi bisa habis dalam sekejap hanya untuk mengimpor beras dan gandum jika Indonesia gagal mengurus perut rakyatnya sendiri. Ketergantungan pada impor pangan adalah lubang yang dapat menghabiskan cadangan devisa secara tragis. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi harga mati agar kemenangan ekonomi di sektor energi tidak menjadi euforia sesaat yang sia-sia. Singapura dan Malaysia dalam bayang-bayang krisis. Di sisi lain, negara tetangga dilaporkan menghadapi kerentanan yang jauh lebih ngeri. Singapura yang dijuluki sebagai singa kertas dalam urusan pangan harus mengimpor 90% kebutuhan makanannya. Analisis ketahanan pangan global per Maret 2026 mencatat bahwa kekuatan finansial Singapura tidak akan mampu membeli nasi jika negara-negara produsen menutup pintu ekspor. Sementara itu, Malaysia menghadapi krisis tenaga kerja parah dan ketergantungan pada buruh migran yang membuat industri pertanian mereka menua tanpa regenerasi teknologi yang memadai. Menutup celah dari dalam. Musuh nyata Indonesia saat ini bukan lagi sekedar maklar asing, melainkan kemalasan dan ketidakefisienan di dalam negeri sendiri. Dana penghematan yang ada harus menjadi modal utama untuk mencapai swasembada pangan dari hulu ke hilir. Dunia per tahun 2026 tidak lagi membutuhkan pidato manis, melainkan bukti nyata kemandirian bangsa. Indonesia harus membuktikan bahwa mereka mampu mengelola kekayaan alamnya dengan otak yang setara dengan nyali yang telah ditunjukkan di level internasional. Mari kawal bersama kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Jangan biarkan momentum besar ini hilang karena kita lengah terhadap kebobrokan manajemen di rumah sendiri. Pastikan Anda menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan mandiri secara teknologi. Klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi paling tajam dan terpercaya agar Indonesia benar-benar menjadi Raja Asia Tenggara yang tidak bisa didebat lagi. Merdeka!